Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kami dari kelompok 2 ingin membahas tentang kasus pada Bank A, yang mana di sini disusun oleh anggota kami, yaitu yang pertama Brian Pramudia Utama, yaitu saya sendiri. Yang kedua Dani Raihan Rizal Syah. Yang ketiga Muhammad Hikam Ar-Rasyid. Yang keempat Muhammad Raihan Febriansyah. Nah, di sini ada kronologi kasus pada Bank A. Pelemahan ekonomi pada 2015 dijadikan kesempatan oleh PT YAOP untuk mengajukan penambahan kredit modal kerja dengan jumlah yang besar kepada PT Bank A. Menurut korporat sekretari Bank A, PT YAOP sudah menjadi nasabah sejak tahun 2018 dan memiliki riwayat yang pada awalnya baik, hingga kemudian Bank A menemukan kejanggalan saat mereka sedang review portofolio kredit para debitor yang masuk ke dalam kategori small atau medium enterprise atau SME. Menurut salah satu karyawan PT Bank A menemukan beberapa debitur yang perlu diinvestigasi lebih lanjut. Dari situ terlihat angka-angka yang kurang wajar, terutama pada piutang bersama dengan PT YAOP dan PT Bank A. Jumlah sama dengan PT YAOP, PT Bank A, dan juga menemukan 4 perusahaan lain yang ada di portofolio kredit janggal, dan kelimanya perusahaan tersebut dilaporkan ke aparat penegak hukum, yaitu Kejaksaan Agung dan Polri. Cara menambah kredit yang belakangan ini diketahui menyalahi aturan jadi cikal bakal kasus pembohongan yang kini ditangani Kejaksaan Agung. PT YAOP menambah kredit dengan total 1,4 triliun. Sementara itu mengajukan kredit aset pada PT YAOP hanya sebesar 73 miliar, sedangkan dilaporkan Kejaksaan Agung menemukan adanya dugaan keterlibatan oknum Bank A cabang daerah X yang menangani kredit untuk PT YAOP. Penanggungan jawab dan total tersangka yang sudah ditetapkan Kejaksaan Agung adalah 6 orang. Salah satunya merupakan Direktur PT YAOP. Total nilai kerugian yang dihitung Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK dari kasus PT YAOP menjadi 1,8 triliun, di mana tambahan 400 miliar merupakan bunga denda yang belum disertakan. Oke, untuk selanjutnya yaitu ada kronologi kasus pada Bank A. Berdasarkan surat pengajuan perpanjangan dan hasil fasilitas kredit pada PT Bank A, perpanjangan seluruh fasilitas kredit modal kerja atau KMK sebesar 880.600 miliar rupiah. Perpanjangan dan
tambahan platform LC sebesar 40 miliar, sehingga total platform LC menjadi 50 miliar serta fasilitas kredit investasi KI sebesar 250 miliar selama 72 bulan. Dalam dokumen pendukung permohonan perpanjangan dan tambahan fasilitas kredit terdapat pada aset PT IAOP yang tidak benar dengan cara dibesarkan dari aset yang nyata. Pada tanggal 30 Juni 2015, seolah-olah kondisi keuangan debitur menunjukkan perkembangan dalam dokumen pendukung permohonan perpanjangan dan tambahan fasilitas kredit terdapat data aset PT IAOP yang tidak benar dengan cara dibesarkan dari aset yang nyata, sehingga berdasarkan nota analisa pemutus kredit tanggal 30 Juni 2015, seolah-olah kondisi keuangan debitur menunjukkan perkembangan. Dari sana perusahaan tersebut dapat diperoleh perpanjangan dan tambahan fasilitas kredit pada 2015 sebesar 1,170 triliun. Selain itu, debitur PT TAB juga telah menggunakan uang fasilitas kredit antara lain sebesar 73 miliar yang semestinya hanya diperkenakan untuk kepentingan KI dan KMK, tetapi dipergunakan untuk keperluan yang dilarang untuk perjanjian kredit. Akibatnya keuangan negara 1,5 triliun yang terdiri dari pokok bunga dan denda raib. Dalam perkara tersebut, jaksa sudah menetapkan Direktur PT IAOP Mr. X sebagai tersangka. Mr. X adalah penonton kredit berupa kredit modal kerja atau KMK, kredit investasi, deposito, dan letter of credit atau LC PT IAOP kepada Bank A. Ya, di slide ini, penyelesaian kasus pada Bank A. Melihat dari kasus tersebut, dapat diketahui bahwa pihak Bank A, seperti beberapa karyawan dan manajer, telah melakukan pembobolan. Peristiwa tersebut, jika dilihat dari sudut pandang GCG, terjadi karena lemahnya penerapan prinsip akuntabilitas di dalam Bank A, khususnya dalam hal pengawasan terhadap pencairan kredit. Di dalam permasalahan ini, terjadi pelanggaran karena tidak adanya pengecekan yang baik dengan manajemen Bank A. Dalam kasus ini, sebelumnya, kredit dikeluarkan hendaknya sudah diteliti dengan baik oleh manajemen Bank A. Namun, pada kenyataannya, manajemen Bank A dengan sengaja telah merugikan bank dengan membantu PT IAOP melakukan kredit. Tata kelola perusahaan yang tidak baik dinilai sebagai permasalahan dari sejumlah kasus perusahaan. Masalah itu perlu diatasi dengan implementasi regulasi dan komitmen seluruh pihak. Menurut Otoritas Jasa Keuangan atau disingkat OJK, bahwa isu tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance atau disingkat GCG kembali menemukan relevansinya saat ini. Penguatan GCG menjadi hal penting bagi perusahaan, khususnya untuk melindungi kepentingan investor dan nasabah. Resiko seperti ini selalu ada dalam bisnis perbankan. Untuk itu, untuk kedepannya, lebih memastikan dari sisi internal akan
pengecekan yang lebih ketat lagi, terutama dalam hal pengajuan. Lebih ditingkatkan prosedur sebelum dan sesudah kredit cair agar diperiksa kembali. Ya, selanjutnya, kurang efektifnya tata kelola perusahaan dan prinsip Good Corporate Governance atau disingkat GCG oleh Bank A yang meliputi accountability atau akuntabilitas, transparansi atau transparansi, responsibility atau tanggung jawab, fairness yaitu kewajaran, independensi yaitu kemandirian. Ya, sekian, terima kasih. Ya, di slide ini, penyelesaian kasus pada Bank A. Melihat dari kasus tersebut, dapat diketahui bahwa pihak Bank A, seperti beberapa karyawan dan manajer, telah melakukan pembobolan. Peristiwa tersebut, jika dilihat dari sudut pandang GCG, terjadi karena lemahnya penerapan prinsip akuntabilitas di dalam Bank A, khususnya dalam hal pengawasan terhadap pencairan kredit. Di dalam permasalahan ini, terjadi pelanggaran karena tidak adanya pengecekan yang baik dengan manajemen Bank A. Dalam kasus ini, sebelumnya, kredit dikeluarkan hendaknya sudah diteliti dengan baik oleh manajemen Bank A. Namun, pada kenyataannya, manajemen Bank A dengan sengaja telah merugikan bank dengan membantu PTA melakukan kredit. Tata kelola perusahaan yang tidak baik dinilai sebagai permasalahan dari sejumlah kasus perusahaan. Masalah itu perlu diatasi dengan implementasi regulasi dan komitmen seluruh pihak. Menurut Otoritas Jasa Keuangan atau disingkat OJK, bahwa isu tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance atau disingkat GCG kembali menemukan relevansinya saat ini. Penguatan GCG menjadi hal penting bagi perusahaan, khususnya untuk melindungi kepentingan investor dan nasabah. Resiko seperti ini selalu ada dalam bisnis perbankan. Untuk itu, untuk kedepannya, lebih memastikan dari sisi internal akan pengecekan yang lebih ketat lagi, terutama dalam hal pengajuan. Lebih ditingkatkan prosedur sebelum dan sesudah kredit cair agar diperiksa kembali. Ya, selanjutnya, kurang efektifnya tata kelola perusahaan dan prinsip Good Corporate Governance atau disingkat GCG oleh Bank A yang meliputi accountability atau akuntabilitas, transparansi atau transparansi, responsibility atau tanggung jawab, fairness yaitu kewajaran, independensi yaitu kemandirian. Ya, sekian, terima kasih.